Hujan atau nggak hujan, kita tetap belajar. Saya nggak suka mau ganggu kalian karena sedang hafal dan sementara hafal nih. Tapi nampaknya harus diganggu, sorry. Lagi enak-enak hafal, sekarang diganggu. Tapi begitulah kehidupannya, penuh dengan penyesuaian. Oke. Tadi kita sudah lihat ini. Padahal kita nggak pernah tahu ada itu sebelumnya. Tapi kita bisa tahu hanya dengan tahu ini. Kita tahu semua itu. Kita ke ayat ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau hanya baca ayat itu. Tapi kalau kita pakai ini jembatan, kita tahu semuanya. Sedikit sini, sedikit situ. Garisnya Yesaya, garisnya Kejadian. Itulah rest. Itulah refreshing. Dan rest dan refreshing adalah hujan awal dan hujan akhir. Oke, sekarang kita mau buktikan ini. Kita sudah buktikan ini keluar dari Babylon. Ini Yerusalem, masuk Yerusalem. Dan kalau ini Yerusalem, dan ini adalah orang-orang yang benar atau bersih, ini adalah orang-orang yang tidak benar atau kotor. Artinya orang-orang yang masuk sini hanya orang-orang yang apa? Bersih dan benar. Kita kembali ke Yesaya 52 ayat 1. Saudara Angki tadi baca. Yesaya 52 ayat 1. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Zion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem. Kalau bahasa Inggrisnya, kenakanlah jubah bersihmu yang indah. Oke, jadi ini Yerusalem, betul? Di sini kan? Karena di sini masih apa? Dan nggak bersih. Oke, jadi bicara di sini sekarang. Lalu? Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersumat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Sekarang saya tanya, apakah kota ini bersih murni? Karena dibilang nggak akan lagi yang kotor masuk. Artinya apakah selama-lamanya bersih mulai di sini? Artinya di sini mulai bersih selama-lamanya. Mulainya di sini. 1D 5M. Itu mulainya. Setuju ya? Saya lihat ya. 1D 5M mulai bersih selama-lamanya. Dan apakah ini gereja Tuhan? Apakah ini gereja Tuhan dengan semua cacat karakternya? Ya? Ya atau tidak? Apakah ini gereja Tuhan dengan semua kekurangan dan cacat karakternya di sini? Apakah ini gereja Tuhan tanpa cacat karakternya? Betul? Nanti akan ke situ. Jangan takut sudah jadi. Kita akan lewat situ pada waktunya, oke? Jadi ini bersih selama-lamanya. Tolong buka 5T 216. 5T 216. 5T 216.
Dan tolong ditunjukkan di sana. 5T216 Testimoni volume 5 halaman 216. 216. Bisa kita lihat di sini? Bobby lagi atur. Oke, thank you Bobby. Paragraf 1. Sementara Bobby lagi atur, kita mau ulang lagi. Gereja Tuhan sekarang berada di tempat yang bersih atau kotor? Apakah dia yang dilambangkan oleh Ezra harus keluar pada saat 1D1M? Dan waktu dia keluar, dia harus keluar ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ke Yerusalem, dia harus membersihkan kotorannya, sehingga waktu dia masuk sebagai orang yang bersih, karena nggak ada orang kotor masuk ke kota itu, betul? Berapa lama nggak kotornya? Mari kita baca 5T216. Di saat undang-undang hari Minggu dijalankan, meterai sudah dimiliki umat-umat Tuhan. Karakter mereka akan tetap bersih selama-lamanya. Ini dia. Ini dia. Berapa lama? Ini dia. Ini dia. Betul? Apakah ketika dialog nasional atau Belum sampai situ. Kenapa? Saya sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan Saudara Victor, Saudara Jeffrey, Saudara Agus, dan lain. Saya sangat menghargainya. Jangan berhenti bertanya. Tapi saya punya tujuan ialah untuk menolong domba yang terlemah di kumpulan kita. Itu tujuan saya. Oke? Jadi saya percaya kalian setuju. Betul? Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini ada decree, betul? Oke, tolong jangan bilang itu Sunday law, bilang saja undang-undang. Bilang saja undang-undang. Supaya jangan membecekkan air yang bersih sebelum waktunya. Oke, ada undang-undang. Oke, sekarang mari kita lihat. Kita jalan-jalan sedikit aja ke ayat Efesus 5 ayat 26 dan 27. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Tolong di note. Tolong di note for consideration next time. Lain kali tolong ingatkan kita perlu 2 papan. Oke, kalau bisa ya, supaya saya nggak perlu hapus ini dan saya bisa hapus sana. Apakah kira-kira oke itu? Untuk kalian punya benefit tentu saja. Karena ini nggak bisa diputar. Kalau di rumah diputar. Oke. Ya betul, sekarang nggak apa-apa. Tapi untuk saya, untuk melayani kalian, saya lebih suka kalian 2, karena saya belum mau hapus ini. Tapi kalau mau tulis yang di papan berikut,
Yang nggak ada saya harus hapus ini. Nah, itu persoalannya. Tuh kan? Oke? Mari kita baca. Ya. Supaya dengan demikian baik Mana yang dibacanya? Khususkannya supaya dia menghentikannya dengan menghentikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menegakkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercemerlang. Apakah proses ini terjadinya antara 1D1M dan 1D5M? Supaya gerejanya di 1D5M sudah seperti itu. Betul kan? Itu dia. Apakah waktu baca Alkitab kita sekarang sudah bisa letakkan di zaman kita, saudara-saudara? Dan apakah itu namanya present truth? Bukan precious truth lagi. Itu yang kita belajar hari Sabat lalu, betul? Lalu-lalu. Jadi kalau semua ayat di Alkitab saya bisa taruh di zaman kita, kita masih minum susu atau sudah mulai makan strong meat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Di sini saya mau biarin yang mana ya? Yang saya mau biarin di sini. Oke, ini saya bisa hapus. Saya bisa hapus ini. Oke. Itu bisa hapus, artinya saya mau gambar sesuatu di sini hanya untuk cari tahu persis kapan ini. Jadi ada dua metode untuk cari tahu ini kapan, dan dua metode itu mudah-mudahan muat di sebelah sini dan di sebelah sini. Oke. Metode pertama, wah, ini persoalannya. Untuk menjelaskan metode itu harus jelaskan ini dulu. Makanya sekarang saya lagi bingung. Kalau saya jelaskan itu, mana caranya? Saya nggak bisa jelaskan ini karena ada sesuatu yang saya belum jelaskan, yang saya harus jelaskan. Oke, begini aja. Apakah William Miller mengabarkan pekabaran malaikat pertama? Bikin simple saja, oke? Dan apakah malaikat pertamanya tahun 1798, walaupun bukan tahun itu dia mulai belajar dan berkesimpulannya, tapi kita bisa lihat bahwa 1798 adalah permulaan dari pekabaran yang nanti dia kabarkan setelah tahun itu, betul? Oke. Jadi saya taruh di sinilah. Apakah waktu dia belajar malaikat pertama mulai 1816 dan kesimpulannya 1818, apakah kesimpulannya 1843? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Artinya malaikat pertama kesimpulannya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, betul? Setuju? Oke. Jadi waktu dia kabarkan kepada orang-orang yang sama denominasinya, itu orang-orang yang protes, betul? Setuju? Setuju kan? Dia ajarkan kepada orang-orang yang sama-sama dengan dia, namanya Protestan, betul? Setuju kan? Ini dia kabarkan. Dan itu malaikat berapa? Nah, waktu dia kabarkan itu 1D1M yang kabarkan kecewa, betul? Mengerti? Oh, mantap. Ini semua hanya untuk bikin kita mengerti tanpa ragu-ragu lagi atau bingung apa itu, betul? Waktu di sini, aduh, nggak datang. Padahal dia bilang mau apa? Dia. Nggak datang. Orang-orang yang takut hilang, tapi sebenarnya masih cinta dosa, kecewa atau enggak? Tunggu, saya tanya lagi. Orang-orang yang takut ketinggalan di dunia, waktu Tuhan Yesus datang
di awan-awan, tapi sebenarnya masih cinta dunia, kecewa nggak? Malahan senangnya bukan main. Malahan mereka Jeremia 15 ayat 17 mereka mengolok-olok. Itu ayat berikutnya. Mengolok-olok mereka. Mana katanya mau datang? Loh, bukankah kamu percaya? Sebenarnya enggak sih. Memang saya sebenarnya enggak percaya, cuma takut aja. Aduh, memang bahaya ikut-ikut rame-rame. Kalau memang sebenarnya enggak. Itu, tunggu dulu. Yang kita kabarkan benar mana? Kalau benar mana? Setuju? Itu terjadi di sini, betul? Sekarang yang saya tanya kepada kalian, siapa yang mengolok-olok mereka sehingga orang-orang ini tidak mau duduk di antara pengolok-olok? Ingat ayat hafalannya? Yang mengaku protes, betul? Setuju? Setuju kan? Yang mengaku protes. Artinya, waktu William Miller kabarkan pekabaran ini, kedatangan kedua kali, pekabaran mereka pertama, sebenarnya mereka apa? Tolak. Setuju? Dan di sini diungkapkan mereka tolaknya, betul? 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 Saya ulang lagi. Waktu dia kabarkan malaikat pertama bahwa Tuhan Yesus mau datang kedua kali, orang-orang yang takut hilang tapi masih cinta dunia, senang, nggak kecewa. Dan mereka punya kesenangan bahwa Tuhan Yesus nggak datang, diungkapkan di sini. Setuju? Atau di sini? Tapi sebenarnya sudah di hati mereka di sini, betul? Setuju? Setuju kan? Setuju? Artinya di sini mereka sudah tolak malaikat keberapa? Tapi diungkapkan bahwa mereka tolak malaikat pertama di mana? Tuh. Mari saya mau tanya saudara-saudara. Apakah saya bisa bilang di sini kepada mereka? Di sini, kamu harus tinggalkan gereja kamu karena kamu tolak pekabaran ini. Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak saya bilang kepada mereka, kamu harus keluar dari gereja kamu karena kamu tolak pekabaran ini? Bisa saya bilang di sini? Kenapa? Karena saya nggak tahu. Karena mereka nggak ungkapkan kepada saya, betul nggak? Setuju? Kapan saya bisa bilang keluar dari gereja mereka? Karena kamu tolak di sini. Karena di situ mereka ungkapkan. Setuju? Setuju ya? Nah, kalau saya bilang keluar dari gereja kamu karena mereka tolak, kamu tolak, itu malaikat keberapa? Artinya malaikat kedua tibanya kapan? Di sini. Gimana? Setuju? Tolong punya dulu. Walaupun sederhana, tapi sudah tumpukan kelima, jadi agak banyak. Jadi ini tibanya malaikat keberapa? Ini tibanya malaikat keberapa? Sudah sangat mengerti kenapa demikian. Sudah sangat mengerti kenapa demikian. Bukan cuma hafal kan? Sangat mengerti kenapa demikian. Oke? Jangan dibuka. Mari kita hafal dengan cepat. Mazmur 119 ayat 130. Masuknya firman Tuhan memberi terang dan pengertian akan yang dulu gelap. Bukankah ini pengalaman kita semua sekarang? Okay. Masuk malaikat kedua. Malaikat kedua, apa yang dibilang di Wahyu 14 ayat 8? Ayat hafalan lagi.
And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Babylon sudah runtuh karena Babylon membuat semua denominasi terima doktrin palsunya. Babylon sudah apa di sini? Babylon sudah apa di situ? Tidak setuju. Babylon sudah apa di sini? Tidak setuju. Jatuh-jatuh. Babylon sudah jatuh. Sudah jatuh. Apakah itu di ayat 8? Itu cuma satu kali bilang. Apakah bisa singkirkan firman Tuhan seenaknya saja, kapan saja? Saya nggak bilang kalian seenaknya ya, tapi nggak boleh. Kalau dua harus bilang berapa kali? Dua. Oke. Yesaya 52 ayat 1. Bangun atau bangun. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada sesuatu yang dua kali. Wow. Artinya Yesaya 52 ayat 1 yang kita tahu di sini ada kembarnya di sini. Kenapa saya pakai yang tua ya? Ini jangan pernah dimasukin lagi namanya. Itu dia. Jatuh. Bangun. Sama? Kalau saya di sini begini, betul? Saya di situ begini, betul? Kalau saya di sini jatuh tertidur, di sini berdiri dibangunin, betul? Wow. Oke, sekarang saya mau tanya, di mana saya aplikasikan dua kalinya? Di sini atau di sini? Karena dua-dua ada. Di mana? Di sini? Tapi di sini ada dua juga. Setuju? Di sini ada dua, di sini ada dua. Di mana saya mau taruh duanya? Di sini atau di sini? Oke, mari kita lihat. Di sini duanya kita lihat mereka sedang senang karena sedang di awan-awan atau kecewa karena masih di bumi? Belum seragam jawabannya, artinya belum terlalu mengerti. Apakah di sini waktu ada jatuh-jatuh dua kali, mereka sedang bersuka cita karena mereka sedang dalam perjalanan ke pintu gerbang surga, atau sedang kecewa karena nampaknya masih di bumi? Sementara diolok-olok oleh orang-orang yang sebenarnya nggak terima malaikat pertama, betul? Jadi pertanyaan saya, apakah mereka bisa bilang kepada orang-orang yang mengolok-olok malaikat kedua yang tiba di sini, betul? Keluar. Lalu yang olok-olok bilang, keluar kemana? Bergabung dengan kita karena kamu kotor. Kenapa saya harus bergabung dengan kamu? Karena Tuhan Yesus mau datang kemarin. Ngapain kamu bilang sama saya di dunia, Dan? Oh iya ya. Tunggu. Jangan keluar dulu, kita masih bingung. Betul? Setuju?
Jangan keluar dulu, jangan kabarkan malaikat kedua. Kita aja nggak tahu posisi kita, betul nggak? Jadi walaupun Babel jatuh dan malaikat kedua dikabar masuk, jangan kabarin dulu, betul? Karena kita aja sedang bingung. Setuju? Setuju semua? Jangan ke situ dulu. Pokoknya jangan ke situ. Babylon jatuh lengkap, tapi yang kabarkan sedang bingung. Itu aja. Jadi mereka harus tahu dulu posisi mereka. Kenapa Tuhan Yesus belum apa? Datang. Dan waktu mereka tahu kenapa, dengan yakin tahu, baru mereka bilang Babylon is fallen, is fallen. Betul? Setuju? Mari ke Matius 25 ayat 6. 5 dan 6. Matius 25 ayat 5 dan 6. Matius 25 ayat 5 dan 6. Saudara-saudara bisa mengikuti dengan gampang. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Songsonglah dia sebenarnya keluar dari lokasi kamu dan bergabung dengan kami. Itu artinya songsong. Halo? Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan perintah mereka. Garis-garis itu apa? No, sebelum itu. Apa? Ini dia. Matius 25 ayat 5, mereka tidur. Tidur karena nggak bisa lihat. Orang tidur bisa lihat sesuatu nggak? Mereka nggak bisa lihat kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa nggak datang? Apakah di sini mereka bangun karena mereka sudah tahu kapan datangnya? Dan itu pada midnight cry. Artinya kalau dibilangnya 2 kali, itu sama dengan midnight cry. Tolong kunyah baik-baik. Yap, karena mereka tertidur. Itu namanya tearing time. Apakah ada yang tidak mengerti, atau kurang mengerti, atau sedang mengunyah? Jadi jangan diganggu. Waktu bilang bangun, kenapa? Yang sedang ketiduran disuruh bangun karena mereka sudah tahu kapan datangnya. Dan sekarang mereka bisa kabarkan Babylon sudah rubuh karena mereka tahu posisi mereka sekarang. Di mana di sini mereka belum tahu. Setuju? Dan waktu mereka bilang Babylon sudah rubuh di sini, karena kita tahu sebenarnya datangnya bukan di sini, sebenarnya datangnya di mana? Di sini. Oktober 22. Kita sudah tahu. Kamu kalau kita yang salah, sebenarnya di situ. Sekarang kita kabarkan, kamu sudah rubuh. Hai umat Tuhan, keluar. Oke? Jauh ini oke? Gini jam berapa? Wow, jam berapa cut off? Jadi kita selesai 2. Masih bagus kalau gitu. Still plenty of time. Oke. Oke, apakah saudara-saudara mengerti itu? Jadi, Yesaya 52 ayat 1, kapan gereja Tuhan nggak akan kotor lagi? Midnight cry. Sejauh ini. Betul? Midnight cry. Bersih. Selama. Bagaimana kalau ada yang gabung? Bagaimana kalau ada yang gabung? Katanya bersih selama-lamanya. Bagaimana kalau ada yang gabung? Yang gabung pun bersih. Nggak ada yang bergabung kotor. Oke? Sekarang,
Sebelum saat itu, apakah banyak yang gabung? Dan apakah yang gabung kotor? Iya. Waktu mereka pikir Tuhan Yesus datang 1D 1M, mereka perbaiki, rupanya datangnya di sini. Kita akan bisa mendalam lagi nih, tapi saya hanya untuk kasih tunjuk aplikasinya cerita ini. Saudara-saudara, saya mohon dari bawah seluruh isi hati saya, kalau nggak tahu jangan malu, strap, gengsi untuk tanya. Karena saudara akan dirugikan sendiri kalau memang demikian. Kecuali saya diberikan kuasa untuk bisa membaca hati saudara. Tapi saya tahu itu nggak akan terjadi. Di sini saya mau make sure dengan kuasa Tuhan kita semua mengerti. Oke? Bagaimana saudara-saudara? Apakah mengerti sejauh ini? Oke. Kalau ada doublingnya. Iya, kalau ada kembar di jembatannya. Betul sekali, sudah mulai dapat. Sekarang kurang mau cari aja. Kalau dapat, ini pasti sini nih. Betul. Oke, itu cara keberapa tadi? Ada yang tanya? Sorry. Apakah kerja Tuhan mulai bersih saat ini? Sekarang sedang pembersihan. Oke, saya bisa bilang begini. Gereja Tuhan sekarang sudah bersih dari apa yang kotor, tapi bukan semua yang kotor sudah bersih. Ya? Di saat itu, semua yang kotor sudah bersih. Itu metode keberapa untuk cari tahu midnight cry tadi? Kita mau cari berapa metode? Mari kita masuk metode kedua. Ini lagi. Satu D 1M 1D 5M 7. Dan kita tahu ini apa? Midnight Cry. Saya belum mau isi ini dulu. Karena kita belum bicarakan. Itulah sebabnya. Wow. Mudah-mudahan dia nggak hantam lagi sampai kita nggak bisa dengar. Tapi apa boleh buat. Kita nikmati saja. Oke, mari kita lihat. Kita tahu ini terjadinya Agustus 15. Agustus 15, saudara-saudara, Agustus 15. Oke, saya mau rubah. Saya nggak rubah, saya mau ganti posisi saja supaya jangan bingung. Di bawah Kyriaid, di atas Gregorian, oke? Oke, saudara-saudara? Ya, untuk membuktikan hal yang sama. Metode pertama, metode kedua. Apa ini? Kyriaid ini kan? Sekarang ini. Ingat ini, tadi yang sudah dihapus. Setuju?
Itu dia. Ya, bisa lihat ya. Oke. Artinya ini sama dengan apa? Yap. Saya mau hapus ini ya. Saya mau hapus ini karena saya butuhkan bagian ini. Ih, main. Kalau mereka make sure lagi, karena sudah lama nggak disentuh ini. Oh iya. Bilang. Lalu 30. Dan 5M ini sama dengan ini. Oke? Jadi ini sistem bulan mereka. Bulan pertama 30, 29, 30, 29, 30. Dan bila bulan kelima ini dia. Ini yang kita kejar. Tapi hari keberapa? Artinya cuma di sininya. Oke? Situnya. Oke. Dan kalau kita lihat ini apa dan ini apa dan ini? Setuju? Artinya ini apa? April. Artinya ini apa dan kita mau cari? Mari hitung. 30 tambah 30 tambah 60 kurang 2 58. Kok 66? Artinya 120 kurang 2 118, betul? Setuju? Tambah berapa hari? Berapa? 1. Setuju? Kalau ini tutup pintu,
Kita tahu ini tutup pintu, betul? Zaman Nuh tutup pintu, betul? Sampai sini 119, besok dia tutup pintu, betul? Sampai 119, tutup pintu 120. Apakah mengerti itu? Apa kalian mengerti itu? Kenapa? Karena semua progresif. 100 hari ke 120 atau hari ke 119. Tidak berakhirnya di sini. Tidak berakhirnya di sini. Berakhirnya di sini. Betul? Dan waktu berakhir ini sama dengan 120. Oke? Setuju? Setuju? Betul. Ada yang tertutup di sini. 1 orang, 5 orang, 7 orang, orang terakhir. Jadi ini sama dengan ini. Gimana? Oke? Tutup pintu pertama 119. Tutup pintu terakhir 120. Apakah mengerti itu? Apakah mengerti? Pintu tertutup di ujung 119 sama dengan permulaan 120. No, 119 mulai. Ini 119, ini 119, oke? Tutup pintu. Untuk semua orang? No. Tutup pintu. Tutup pintu. Masih 119? Tutup pintu. Oke, sekarang lagi. Tutup pintu untuk orang yang pakai baju merah, oke? Baju merah. Tutup pintu untuk saya yang pakai baju merah. Tutup pintu untuk Igor yang pakai baju merah. Tutup pintu untuk Lali yang pakai baju merah. Tutup pintu yang untuk Stanley, punya teman di ujung Chen yang pakai baju merah. Tutup pintu untuk orang yang pakai baju merah tapi nggak ada di ruangan ini. Untuk tutup pintu terakhir untuk siapa saja yang pakai baju merah terjadinya di 120. Bagaimana? Oke? Bagaimana? Oke? Harus mengerti semua sebagai apa? Progresif. Bagaimana? Oke? Bisa lanjut? Ya. Jangan ke situ dulu. Itu di luar jangkauan pelajaran saat ini. Itu harus tunggu dulu. Itu Pak Gun cepat sekali sudah sampai situ. Wah, artinya kunyanya cepat ini. Oke, sudah oke? Oke, sekarang April 19, Januari, Februari, Maret, April 30 hari, betul? Oke, jadi April berapa? 30 hari.
Januari, Februari, Maret, April, Mei. 31. Juni. Juli. Habis Juli apa? Tapi Agustusnya berapa hari? Mana dia tadi? Apakah sudah dihapus tadi? Agustusnya hari keberapa? Agustus 15. Kayaknya dihapus tadi ya? 15 kan midnight cry? Artinya tambah berapa? Oke. 30 kali 4, 120 tambah 2, 122. Kejauhan. 30. Oh, terima kasih. Ella, bagaimana saya tanpa Ella hari ini? Ini berapa hari? Hampir saya dibingungkan diri sendiri. Oke, berapa hari ini? 12, karena 19, 20, 30. 10 tambah 2, betul? Setuju? Oke, kita pelan-pelan lah. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 12? Oke. Mari kita tambah sekarang. Nggak ada yang perlu bingung, oke? 12, 31 berapa? 73? 104? Tambah 15? 911. Berapa? 119. 119. Jadi di Gregorian jangkanya 119, di Kyriot jangkanya 119. Persis nggak? Persis. Persisnya bukan main. Sudah lihat kan, saudara-saudara? Sudah lihat itu? Jadi apakah benar ini kalau begitu? Bukan main benarnya. Kira-kira manusia bisa susun ini? Mana bisa? Kenapa? Sorry? Bagaimana caranya? Oke. Di Kyriot, bulan pertama 30, bulan kedua 29, bulan ketiga 30, bulan keempat 29, dan seterusnya. 30, 29, 30, 29. Tapi kita hanya mau cari kemana? Ke bulan kelima, karena di sini bulan keberapa? Bulan kelima. Jadi kita mau lihat, tapi bulan kelimanya berapa hari? 1, jadi 30 tambah 29 tambah 30 tambah 29 tambah 1 sama dengan 119. Kalau di sini dari April ada 12, Mei 31, Jun 30, Juli 31, dan 15 hari di Agustus, karena midnight cry 15, jumlahnya juga berapa? 119. Oke, saudara-saudara, bagaimana? Oke, mantap. Saudara Javi, mantap. Oh, bukankah tujuannya untuk melihat itu? Bukankah tujuannya untuk melihat itu? Itu dia. Tuh. Ngerti ya? Jadi, apakah sudah dibuktikan bahwa April 19 keluar Babel, midnight cry, gereja nggak pernah akan kotor lagi? Midnight cry, betul? Setuju, Sister Nita? Stand? Dolphin. Mantap. Setuju ya? Jelas. Mantap, oke. Oke. Sekarang saya mau mundur ke cari tahu kapan ini. Cari tahu kapan ini. Yang saya tahu di sini ada apa? Ada kekecewaan. Dan sesuai dengan Matius 25 ayat 5, ada teri, yaitu penundaan. Sikap saya dalam penundaan, itu teri.
diri dan data. Sorry. Iya, saya Terry, saya punya kehidupan dalam Terry itu adalah ini. Saya pikir penundaan, padahal enggak, karena enggak pernah direncanakan. Tapi sementara saya enggak tahu, namanya penundaan. Oke, apa yang kita akan lakukan sekarang ialah 10 menit saja, saudara-saudara. Renungkan ini, kunyah ini, ayat hafalan, minum stretch, habis itu kita mulai lagi. Apa saja, pokoknya apa yang benefit untuk saudara. 10 menit, dan tolong benar-benar 10 menit. Oke.